Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GOL, Gema Eksakta Online, sebuah channel yang akan membantu kalian para pejuang masa depan untuk mewujudkan cita-cita dan impian melanjutkan pendidikan. Nah, di video kali ini Kak Naf akan membahas soal-soal jenis UTBK SBMPTN atau ujian tulis berbasis komputer yang akan kalian kerjakan jika kalian ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, UTBK SBMPTN ini direncanakan akan dilaksanakan tanggal 12 April 2021 dan waktunya semakin dekat ya, tidak terasa, jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, jenis-jenis soal UTBK SBMPTN ini agak sedikit berbeda dengan ujian sekolah pada umumnya dan kalian juga perlu kecepatan dan ketelitian dalam mengerjakan soal-soal jenis semacam ini. Apalagi saingan kalian tidak hanya teman-teman sekolah saja, tetapi seluruh Indonesia. Jadi kalian harus benar-benar siap untuk menghadapi UTBK SBMPTN ini. Nah, seperti apa contoh-contoh soalnya? Kita lihat berikut ini. Oke, soal pertama, A per B lebih dari 0. Nah, jenis soal semacam ini memerlukan kejelian kita untuk melihat hasil apa yang akan diperoleh. Nah, jika kita memiliki A per B lebih dari 0, maka artinya nilai A per B ini adalah positif. Nah, hasil yang positif bisa diperoleh dari A dan B sama-sama memiliki hasil yang positif atau sama-sama memiliki hasil yang negatif. Nah, sekarang kita lihat opsi yang ada di bawah ini. Opsi A, nilai A sama dengan B. A sama dengan B. Nah, jika nilai A sama dengan B, maka akan menghasilkan 1. Nah, 1 memang positif, akan tetapi bagaimana jika kita memiliki A sama dengan 0, begitu juga B sama dengan 0, maka hasilnya akan menjadi tidak terdefinisi. Nah, hasil ini membuat opsi A menjadi salah. Oke, kita beralih ke opsi B. Nilai A lebih besar dari B. A lebih besar dari B. Nah, jika nilai A lebih besar dari B, maka ada kemungkinan bahwa B bernilai negatif, sedangkan A bernilai positif. Nah, hasil ini membuat opsi B menjadi kurang tepat. Nah, kita beralih ke opsi C. Nilai B lebih besar dari A. Nah, jika nilai B lebih besar dari A, maka ada kemungkinan bahwa A bernilai negatif dan B bernilai positif, sehingga nilai opsi C menjadi kurang tepat. Nah, kita lihat opsi D. Jika A kurang dari 0, A kurang dari 0 artinya A bernilai negatif. Maka B lebih besar dari A. B lebih besar dari A. Nah, jika A bernilai negatif, maka ada kemungkinan bahwa B bernilai positif. Nah, hasil ini membuat opsi D menjadi kurang tepat. Kita lihat opsi E. Jika A kurang dari 0, artinya opsi nilai A, maksud saya, bernilai negatif, maka B negatif. Oke, B juga memiliki hasil yang negatif. Nah, dengan demikian, negatif A per negatif B akan menghasilkan hasil yang positif atau lebih dari 0. Nah, maka jawaban yang tepat adalah opsi E. Oke, sekarang kita beralih ke soal yang kedua. Jika 2AX tambah 2 sama dengan 10 dan 4BX tambah 4 sama dengan 6, maka A per B sama dengan titik-titik. Nah, jika yang ditanyakan adalah A per B, maka kita hanya perlu membuat A dan B atau variabel A dan B berada pada salah satu sisi saja. Nah, untuk yang pertama kita punya 2AX ditambah 2 sama dengan 10. Sehingga 2AX sama dengan 8, betul. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian ada 4BX ditambah 4 sama dengan 6. Nah, ini kita bisa menyederhanakan dengan dibagi 2, sehingga menghasilkan 2BX ditambah 2 sama dengan 3, betul sekali. Sehingga 2BX sama dengan 1. Nah, ini adalah
persamaan kedua. Sehingga kita memiliki persamaan pertama dan kedua, yaitu 2ax sama dengan 8 per 2bx sama dengan 1, yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini 2 dibagi dengan 2, kemudian x juga dibagi dengan x. Kita memiliki akhirnya a per b sama dengan 8. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi C. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Jika 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C sama dengan 1 per D, maka A sama dengan. Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita perlu membuat variabel A berada pada salah satu sisi saja, sedangkan variabel yang lain berada pada sisi yang lain. Oke, sehingga kita bisa menuliskan 1 per A sama dengan 1 per D dikurangi 1 per C dikurangi 1 per B. Sehingga kita memiliki persamaan. Nah, seperti ini. Tinggal disamakan penyebutnya saja. Penyebutnya menjadi B, C, D. Oke, maka pembilangnya menjadi BC dikurangi DB dikurangi DC. Oke, nah jika sudah seperti ini, maka kita memperoleh nilai A adalah BCD per BC dikurangi DB dikurangi DC. Atau bisa kita tuliskan BCD per BC dikurangi D dalam kurung B plus C. Oke, nah maka hasilnya adalah opsi C. Oke, kita masuk ke nomor yang keempat. Nah, di sini ada 2 buah kotak. Ya, yang pertama ada isinya 31, yang kedua isinya tanda tanya. Oke. Nah, nilai 31 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Nah, dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah titik-titik. Oke. Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita harus jeli melihat pola. Jadi, soal ini adalah soal tentang bagaimana kita membuat suatu pola dari bentuk yang belum teratur. Oke. Nah, jika ada seperti ini, nah ini ada 31. Nah, 31 ini dari mana asalnya? Nah, kita bisa melihat pola. Nah, di sini ada 3, ada 7. Di sini ada 5, ada 2. Nah, 7 dengan 3 apabila dikalikan hasilnya adalah betul 21. Nah, 5 jika dikalikan 2 hasilnya adalah 10. Oke. Nah, 21 jika ditambah dengan 10 hasilnya 31. Oke, maka polanya adalah yang sisi ini dan sisi ini dikali, kemudian yang sisi ini dengan sisi ini dikali, lalu hasilnya dijumlahkan. Oke, kita buat yang sama dengan segitiga B. Maksud saya segi 4B. Di sini ada 5 dan ada 6, kita kalikan adalah 30, betul. Kemudian di sini ada 2, di sini ada 3, dikalikan hasilnya 6. Nah, hasilnya adalah 30 ditambah 6. Berapa nilai tanda tanya? Betul sekali, 36. Maka jawaban yang tepat adalah opsi E. Bagaimana? Mudah atau sulit soalnya? Nah, sebetulnya kemudahan atau kesulitan kalian dalam mengerjakan ini tergantung dari kesiapan kalian untuk UTBK ini. Jadi, kalian harus benar-benar siap untuk menghadapi UTBK SBMPTN ini. Nah, untuk mendukung kalian dalam mempersiapkan UTBK SBMPTN, kami Gamma Eksakta telah menyiapkan beberapa buku khusus untuk kalian yang ingin mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, ini dia bukunya. Buku ini, buku UTBK SBMPTN berisi TPS atau tes potensi skolastik dan juga TKA atau tes kemampuan akademik. Untuk
kelompok Sosum atau Sosial Humaniora dan kelompok Saintek atau Sains dan Teknologi. Nah, di dalam buku ini kalian akan diberikan 3 paket soal latihan yang dapat kalian gunakan untuk mempersiapkan UTBK SBMPTN. Nah, buku yang ini adalah buku cerdik atau buku cepat, ringkas, dan metodik. Juga dipersiapkan untuk kelompok IPA dan juga untuk IPS. Di kelompok IPA kalian akan menemukan kumpulan rumus praktis matematika, bahasa Inggris, fisika, dan juga kimia. Sedangkan untuk kelompok IPS, kalian akan menemukan rumus praktis matematika, bahasa Inggris, dan juga ekonomi. Dan buku ini akan sangat membantu kalian dalam mengerjakan supaya kalian lebih cepat dan lebih teliti lagi dalam mengerjakannya. Nah, keempat buku ini dihargai sebesar Rp40.000 setiap bukunya. Tetapi jika kalian membeli 2 buku dengan judul yang berbeda, misalnya UTBK SBMPTN kelompok Saintek dan buku cerdik untuk kelompok IPA, nah kalian akan diberikan diskon sebesar 20%. Jadi kalian bukan membayar Rp80.000, melainkan membayar Rp64.000. Nah, jika kalian tertarik, silahkan menghubungi nomor WA kami. Dan jangan sampai kelewatan, buku-buku ini segera habis loh. Jadi segera cepat pesan dan kalian akan menemukan manfaat dari buku-buku ini. Ingat ya, kerja keras kalian dalam belajar hari ini akan menentukan hasil yang maksimal di masa yang akan datang. Jadi persiapkan dengan baik, dengan belajar, dengan latihan, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum Kak Naf mengakhiri video kali ini, Kak Naf tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kalian selalu cuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker jika keluar rumah, dan jangan lupa menjaga jarak aman minimal 1 meter. Oke. Oh ya, silahkan kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, berikan like jika kalian suka video ini, dan sertakan komentar di bawah. Oh ya, jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Karena akhirnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.